guys, welcome to my channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi, ini tuh video baru aku tentang asal-usul suatu daerah. Kadang nih kalau kita pergi ke suatu tempat, pas dengar namanya terasa asing atau bahkan aneh. Tapi ketika kita tahu nih asal-usulnya, baru kita paham. So guys, asal-usul daerah di episode pertama ini adalah asal-usul Kota Bandung. Check it out. Kota Bandung sangat terkenal sejak zaman kolonial Belanda. Saat kedatangan Herman Willem Daendels, Jenderal Hindia Belanda ke-36 tahun 1810, kalau sekarang tahun 2023 berarti ya sekitar 2 abad kali ya. Kalian pasti nggak kenal sih, tapi kalau kalian pernah lewat Cadas Pangeran, nah ini Cadas Pangeran ini adalah jembatan yang menghubungkan Kota Bandung dan Kota Sumedang. Dan kalian akan menemukan sebuah patung Daendels yang sedang bersalaman dengan Pangeran Kornel. Siapa tuh Pangeran Kornel? Pangeran Kornel atau Kanjeng Pangeran Kusumah-Dinata IX ini adalah Bupati Sumedang periode 1791 sampai 1828. Yang menariknya pada patung tersebut adalah Pangeran Kornel ini menyalami siapa namanya tadi Daendels ini dengan tangan kirinya. Ini adalah simbol perlawanan. Oke, kita kembali ke asal-usul Kota Bandung. Bandung ini dikembangkan sebagai kota persinggahan. Dari luar kota yang akan menuju mungkin ke Jakarta, singgah di Bandung. Atau sebaliknya mungkin dari Jakarta yang mau ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur akan singgah di Kota Bandung. Bahkan sampai sekarang, Bandung ini menjadi tujuan wisata kota-kota di sekitarnya. Bahkan seluruh Indonesia. Tempat wisata, kuliner, outlet baju, sampai Masjid Al-Jabar yang pasti kalian tahu nih, yang dibuat oleh Bapak Ridwan Kamil ini, dikunjungi wisatawan dari luar Bandung. Pokoknya kalau weekend atau hari libur seperti libur sekolah atau jelang tahun baru atau hari raya, ini Bandung akan menjadi destinasi wisata yang paling disukai. Pada pernah ke Bandung nggak? Kisah asal-usul Kota Bandung ini berawal dari Sungai Citarum yang terdapat di Bandung. Dulu ada orang sakti yang bernama Empu Wisesa. Ia memiliki anak perempuan yang bernama Sekar. Nah, Empu Wisesa ini juga memiliki 2 orang murid, yaitu Wira dan Jaka. Kedua muridnya ini ditemukan saat Empu Wisesa mengunjungi desa yang terkena lahar letusan Gunung Tangkuban Perahu. Tahu kan ya, tuh Gunung Tangkuban Perahu itu di mana? Nah, kala itu ia menemukan 2 orang bayi yang orang tuanya meninggal dunia. Lalu ia merawatnya. Selain merawat mereka berdua, yaitu si Wira dan Jaka, nah Empu Wisesa ini juga menyalurkan ilmu bela diri, head gitu ya, serta kearifan kehidupan pada kedua muridnya itu. Namun kedua muridnya memiliki sifat yang sangat berbeda. Kalau Wira ini nih pribadi yang baik, rajin, pokoknya idaman lah gitu ya. Meskipun tidak diawasi oleh siapa namanya itu tadi, meskipun tidak diawasi oleh Empu Wisesa, dia terus nih berlatih untuk bela dirinya. Sedangkan si Jaka ini kebalikannya, malas gitu ya. Suatu hari Jaka ini meminta berbicara 4 mata dengan gurunya. Mau apa ya? Ternyata Jaka ingin melamar anak Empu Wisesa. Nah, Empu Wisesa menyetujui serta menyampaikan lamaran tersebut pada Sekar anaknya. Kira-kira Sekar nerima gak ya? Kalau menurutku sih kayaknya enggak deh. Kalau dari sifatnya tadi kan si Jaka itu kan malas-malasan, sementara si Wira kebalikannya ya, anaknya baik, rajin gitu. Namun, nah ini ketahuan nih, Sekar juga mengatakan pada ayahnya mengapa tidak menanyakan pada dirinya sebelum menyetujui lamaran Jaka. Ya memang kalau tiba-tiba yaudah diterima nih lamarannya, si anaknya nggak tahu. Pasti kalau kita jadi si Sekar juga akan melakukan hal yang sama lah. Kenapa sih nggak nanya dulu nih ke kita? Apakah kita mau nerima atau enggak nih? Dan memang ternyata nih si Sekar ini hanya ingin menikah dengan
Wira. Empu Wisesa pasti merasa kebingungan, dan kemudian dia berjalan keluar rumah sambil berpikir untuk mencari jalan keluarnya. Tiba-tiba dari kejauhan ia melihat lahar Gunung Tangkuban Perahu yang masih menyala-nyala. Lalu Empu Wisesa mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya. Pada keesokan harinya, Empu Wisesa menyampaikan suatu pesan pada Wira dan Jaka. Keduanya tidak boleh membantah pesan itu. Pesannya apa? Nah, pesannya itu adalah mereka diminta untuk memadamkan lahar Gunung Tangkuban Perahu. Kurang masuk akal sih, tapi kalau ada yang berhasil, jika ada yang berhasil, maka dia akan dinikahkan dengan Sekar. Meskipun tantangannya mustahil dilakukan oleh mereka berdua, akhirnya mereka berdua, Jaka dan Wira, menyetujui syarat yang disampaikan oleh Empu Wisesa. Menerima tantangan tersebut, Jaka berpikir bahwa hal tersebut tidak masuk akal. Namun, Wira berpikir sebaliknya, bahwa api bisa dipadamkan dengan apa ya? Dengan air lah. Nah, betul, dengan air. Bergegaslah si Wira mencari sumber air dalam jumlah yang sangat besar. Dan ia menemukannya di mana? Di Sungai Citarum. Ia mencermati aliran lahar Gunung Tangkuban Perahu itu berada di cekungan yang agak rendah. Lalu Wira menggunakan ilmu yang dimilikinya untuk meruntuhkan bukit di dekat Sungai Citarum tersebut. Nah, air yang tidak terbendung tersebut meluaplah dan mengalir ke cekungan lahar Gunung Tangkuban Perahu. Alhasil, cekungan lahar itu berubah menjadi danau yang sangat luas dan dikenal dengan nama Danau Bendung. Karena berhasil dari Sungai Citarum yang dibendung tentunya, akhirnya Wira memenangkan tantangan yang diberikan oleh Empu Wisesa. Dan Wira pun menikah dengan Sekar karena ia berhasil menyelesaikan syarat tersebut. Hal ini berkat sikapnya yang tidak mudah menyerah serta menggunakan akalnya untuk memaksimalkan ilmu yang dimilikinya. Sekian lama Danau Bendung itu mengering dan menjadi lahan yang subur. Karena wilayahnya luas, Wira dan Sekar serta seluruh warga desa pindahlah ke Danau Bendung yang telah mengering itu. Mereka lalu bercocok tanam di sawah, ladang, hingga mendapatkan panen yang berlimpah. Wira diangkat menjadi pemimpin. Nah, daerah bekas danau itu lama-kelamaan disebut dengan nama Bandung. So itu guys, asal-usul kota Bandung. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum.